Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua dari kelas advance. Oke, kali ini kita akan belajar kembali ya mengenai pembalikan arah dari suatu saham. Nah, jadi kita akan melihat ya siklus ketika arah pembalikan dari harga termurah ke harga termahal di suatu saham dengan melihat dari candlestick reversal pattern ya. Oke, langsung saja. Oke, kemarin kita udah membahas tentang formasi candle reversal yang dimana itu eh, pada poin pertama yaitu di formasi satu candle reversal. Nah, kita akan membahas di bagian formasi dua candle reversal. Oke. Nah, ini yang kemarin yang udah kita bahas ya. Eh, kita sedikit ya, sedikit ini lagi. Hanging dan hammer yang kemarin ya. Jadi candlestick yang dalam bentuk lebih kecil kaki bodinya. Nah, dan yang lebih panjangnya itu adalah bar atau sumbunya gitu. Nah, bisa kita sebut sumbu ya supaya lebih lebih terbiasa dan lebih paham ya. Oke. Nah, ini ciri-ciri ya hammer dan hanging man. Nah, kalau hammer itu dia di ya kalau hammer itu posisinya dia di bawah naik ke atas. Nah, kalau hanging posisinya di atas turun ke bawah. Jadi kalau hammer itu kita sebut pantulan area support. Nah, kalau hanging pantulan area resistance. Nah, jadi kalau kita jabarkan secara eh, yang mudah dipahami, hammer adalah posisi pantulan dari harga terendah naik ke harga tertinggi ya. Nah, kalau hanging dari harga tertinggi turun ke harga terendah. Oke, formasi candlestick reversal. Nah, kali ini kita akan membahas ya untuk dua poin ya, yaitu bullish and bearish eh, engulfing. Jadi bullish itu apa? Nah, bullish itu yang kemarin udah kita jelaskan adalah posisi di mana tren sedang up atau naik ya. Jadi kalau tren sedang naik itu kita sebut bullish. Tapi kalau sebaliknya bearish, bearish itu tren sedang menurun. Ya, itu kita sebut bearish. Tapi kalau artinya apa? Ya artinya ini memang bullish itu ibarat kata banteng ya. Nah, banteng yang dimana eee, filosofinya apa ya, ya pokoknya, eee, lagi up, lagi naik gitu. Bearish itu, ikon beruang gitu. Nah nah jadi seperti itu ya. Oke, kita akan belajar di sini. Nah, jadi untuk ciri-cirinya bullish dan bearish engulfing itu yang pertama adalah satu, harus terjadi tren apakah bullish atau bearish. Nah, yang kedua, terdapat dua candlestick
yang memiliki formasi ya sebagai berikut. Kita cek di gambar samping. Nah, ini posisi candle ya. Candle yang kiri itu adalah bullish dan yang kanan bearish engulfing. Nah, kalau bu bullish, nah kalau bullish, bentar. Kalau bullish posisinya adalah yang candle body merah itu bodinya setengah dari candle hijau. Nah, jadi pastikan dari candle hijau ini dia menutupi dari candle merah. Tapi pastikan kalau ketemu candle seperti ini di bagian bawahnya ini ya atau low ya. Nah, itu dia sejajar. Nah, jadi kalau ketemu candle seperti ini, nah berarti itu kita pastikan itu bullish engulfing ya. Lalu kalau bearish itu seperti apa? Nah, bearish engulfing atau kembalikan arah menurun ya. Itu bisa dilihat dari posisi yang body candle hijau ini. Oke, oke. Body candle hijau ini itu posisinya dia sejajar. Yang high-nya ya, sejajar yang high. Nah, terus yang merah ini posisinya dia lebih panjang body ketimbang yang hijau. Nah, jadi eh, dia menutupi area body hijau. Nah, itu biasanya disebut bearish. Oke, kita coba langsung praktek mencari saham-saham yang kita lihat ada kemungkinan dia bearish atau bullish. Oke, bentar. Oke, kita masuk ke trading view ya. Trading view. Lalu kita cari posisi bullish engulfing. Nah, tadi kita bisa lihat ya, kalau bullish itu jadi posisinya itu dia eh, candlestick yang merah ya. Ntar kita coba cek lagi di sini. Oke, bentar. Nah, jadi bullish yang merah itu dia low-nya sejajar ya. Tapi yang hijau menutupi dari body candle merah. Oke, kita akan cari ya. Oke. Nah, nanti kita bisa pakai time frame itu 1 week ya. Nah, oke, kita ketemu nih. Nah, ini disebutnya bullish engulfing. Nah, jadi posisi candle merah ya, ini hampir sejajar dan di sini dia menutupi dari candle merah. Oke, coba kita cari lagi. Nah, ini juga nih. Cuman memang yang hijau ini masih belum melewati ya dari candle. Sudah melewati cuman sedikit. Oke, kita cari lagi.
Oke, kita cari mana ya? Nah, ini nih, ini disebut ya, eee, bullish engulfing. Jadi candle merah itu yang posisi di bawahnya ini sejajar, dan candle hijau itu menutupi atau ibarat kata bodinya lebih panjang timbang candle merah. Nah, jadi ini posisinya dia, eee, membalikan arah ya, karena di bagian bawah ini ada pantulan. Nah, jadi kalau ketemu candle sejajar seperti ini, yang di mana dilihat dari candle merah, lalu ada reaksi ya, sejajar, lalu ada reaksi naik. Nah, di sinilah ada pembalikan arah. Tapi karena di sini area resisten, dia sideways dulu dan dia turun lagi. Oke, sekarang kita cari bearish ya, bearish. Oke, kita cari bearish. Nah, ini salah satu bearish nih ya. Jadi ketika ketemu, candle seperti ini, nah maka ini ada, posisinya adalah candle yang merah itu lebih panjang ketimbang candle hijau. Nah, di sini di sini juga nih ada, eee, semacam bullish ya ini. Ini bullish. Nah, jadi udah kelihatan ketika ada tanda konfirmasi dari, bearish ya. Nah, itu akan mulai dia membalikan arah ke atas. Dan di sini posisinya itu sedikit sideways, tapi setelah itu karena ada candle konfirmasi kembali ya, yaitu kalau di sini kelihatannya seperti morning star ya. Nah, jadi, mulai pembalikan arah ke atas. Oke, mmm, oke, jadi itu ya, itu yang kita sebut yaitu bullish dan bearish engulfing ya. Oke, oke, kita lanjut ke materi. Oke, bentar kita coba pakai cari saham yang lain ya. Kalau tadi kan saham Telkom. Nah, kita cari saham saham Indofood. Indofood. Oke, kita cari di sini ya. Posisi bullish dulu, bullish. Oke. Nah, ini kalau ini bearish ya. Kalau bullish itu hijaunya dia lebih panjang ketimbang merah. Oke. Nah,
Ini bullish nih. Jadi di sini candlenya ini terkonfirmasi sejajar di area close dan open. Jadi kalau kita lihat harian, satu day, coba mana ya? Nah, di sini nih, ya. Jadi ketika ketemu candle bullish ini, di mana harga close dan open itu dia sejajar. Nah, di sini kan tanggal 18 Maret, terus tanggal 19. Nah, dia langsung naik. Nah, setelah itu di sini ada gap. Gap itu semacam ini ya. Jadi kayak ada loncatan, loncatan langsung di mana dia langsung naik. Nah, itu gap. Nah, jadi kalau ngelihat candle konfirmasi seperti ini, nah ini ada pembalikan arah dari bawah ke atas. Oke, kita cari lagi. Nah, oke. Jadi untuk bullish dan bearish itu ada dua ya. Nah, biasanya ada yang dia itu body yang satunya kecil dan body yang satunya lagi itu sedikit besar. Nah, saya akan dicontohin. Nah, jadi kalau untuk apa, bullish ya. Nah, bullish itu kan terjadi ketika ada pantulan dari bawah ke atas. Nah, dia warnanya itu enggak apa, enggak hijau dan merah ya, tapi bisa jadi merah. Nah, karena dilihat dari sini. Nah, ini di sini ada candle ini ya, bearish tapi ada pantulan ke area support kuat ini. Nah, setelah itu dia mulai ada pembalikan arah. Di sini ada doji. Nah, doji ini dia kalau biasanya ya, doji itu adalah tren di mana masa berakhirnya tren itu sudah apa, berhenti ya, berhenti turun dan mulai dia bereaksi untuk naik. Nah, kalau misalkan candlenya itu dia posisinya seperti ini, ya, memantul di area support dan dia cuman dalam bentuk sumbu. Jadi body candlenya itu sangat kecil sekali ya. Di sini ada gap, gap sumbu dan langsung melesat. Nah, jadi kalau teman-teman ngelihat posisi candlenya seperti ini, sumbunya, tapi dilihat area konfirmasinya adalah ketika sumbu kecil ya mulai ada reaksi. Nah, di sini sudah dipastikan saham itu akan melesat naik ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut.
Oke, kita masuk ke, eee, poin selanjutnya ya, yaitu harami pattern, ya. Nah, jadi harami pattern ini adalah salah satu, pembalikan arah yang tergolong sebagai quick reversal atau pattern ya. Nah, jadi ini biasanya dapat dijadikan itu break atau semacam rem ya, rem untuk melihat posisi suatu harga itu mulai ada pembalikan ya, dari area support atau area resistance. Nah, nah, biasanya kalau harami pattern itu ya, itu ada kemungkinan terjadi penurunan lebih dalam, biasanya dilihat dari candle sebelumnya. Nah, terus juga harami sendiri ya, berarti mengundang pola berlawanan dengan engulfing pattern. Nah, jadi semacam polanya ini dia, eee, lebih ini ya, jadi yang tadinya penurunan lebih dalam, dia ada perlawanan untuk mulai naik. Nah, kalau harami pattern ini ciri-cirinya itu ya, yang pertama terbentuk tren bearish maupun bullish. Oke, yang kedua candlestick CS ini kan, itu candlestick kita singkat. CS yang kedua memiliki body lebih kecil dari body CS pertama. Terus, CS kedua memiliki body yang berada di area body CS2. Nah, shadow pada CS pertama dan CS kedua adalah tidak diperhitungkan. Yang kelima, pada beberapa kejadian CS pertama dan CS kedua dapat memiliki warna yang sama. Jadi candlestick satu dan kedua itu warnanya sama ya. Ya, misalkan candlestick-nya itu warnanya merah. Ya, itu bisa jadi posisi ketika harami uptrend gitu. Jadi kita kalau tadi kan bullish engulfing itu dari candle merah menutupi, si candle hijau menutupi body candle merah. Nah, kalau harami beda. Dia itu warnanya walaupun candle itu merah, candle pertama merah, terus candle kedua merah. Nah, itu bisa disebut harami pattern gitu. Oke, kita coba kita cari. Oke, kita akan mencari ya untuk candle harami pattern itu seperti apa. Nah, oke. Nah, jadi kita bisa lihat di bagian bentar. Nah, posisi seperti ini ya, dia posisi yang di mana ada harami pattern ya. Nah, jadi ketika ada candle seperti ini yang ngebentuk seperti pola U ya. Nah, itu bisa dipastikan selanjutnya dia akan turun, dan dia sempat sih rebound lagi ya, rebound naik mantul ke area support di harga 7.125 dan langsung dia naik lagi. Nah, di sini dia nggak kuat lagi ya untuk menembus area resisten. Nah, setelah itu turun lagi sampai yang terdalam
Nah, sampai sini dia pantulan. Oke, jadi seperti itu kalau ngelihat adanya parameter tren ya. Oke, lalu kita cari di saham lain. Oke, kita cari dulu. Nah, ini juga bisa disebut parameter tren. Cuman memang di sini candlenya hijau ya. Oke, kalau ini bullish ya, bullish engulfing. Nah, dia langsung kembalikan arah. Oke, itu ya, itu untuk yang rami patren. Nah, jadi kita lihat candle kedua ya, memiliki body lebih kecil timbang candle yang pertama. Oke. Oke, harami cross. Nah, jadi harami cross ini itu juga sama ya dengan harami sebelumnya. Cuman dia memiliki perbedaan antara body candlestick 2 yang di mana dia hanya dalam bentuk doji. Doji itu nanti saya akan kasih contoh. Nah, jadi ada perbedaan ya dengan harami sebelumnya. Nah, kalau harami cross ini tergolong dalam strong reversal trend atau ibarat kata pembalikan arah yang sangat kuat gitu. Nah, biasanya dia harus punya beberapa syarat ya kalau harami cross ini. Yang pertama adalah tren terburuk tren terbentuk bearish maupun bullish ya. Yang kedua, CS kedua berbentuk doji. Nah, nanti kita akan cari. CS kedua terjadi doji di area body candle pertama. Nah, jadi candle candlestick 2 itu terjadi doji di area body candlestick pertama. Lalu shadow pada candlestick pertama dan candlestick kedua adalah tidak diperhitungkan. Oke, kita akan coba praktek. Oke, kita akan cari ya. eh, Untuk yang pertama adalah body candle yang dimana dia itu ada berbentuk doji, doji kecil. Doji itu seperti ini ya. Ini disebut doji. Ini doji, terus mana doji lagi. Nah, ini doji.
Ini doji nih. Jadi kalau doji itu, nah di sini dia tidak terbentuk body. Jadi kalau kita melihat doji-doji seperti ini, nah kita tunggu candle sebelumnya. Nah kalau ini kan dia bentuk doji, tapi candle selanjutnya malah sideways. Nah jadi kita belum bisa ngambil posisi tuh kalau mau beli saham. Nah, jadi tunggu pola sideways ini selesai dan membentuk doji lagi, dan kita lihat di sini ada doji dan di sini ada candle selanjutnya yang dimana posisinya langsung up ya, loncat langsung. Nah, jadi kita harus tahu ketika ada pembentukan doji seperti ini, tapi candle selanjutnya dia malah turun. Nah, berarti kita nggak bisa ambil posisi di situ. Berarti masih belum terbentuk candle yang dinamakan harami itu ya, harami pattern. Nah, kalau di sini ini terbentuk harami pattern karena ada kekuatan di candle selanjutnya ya. Jadi kalau kita nih misalkan kita lihat di sini kan body seperti ini. Nah, terus besoknya kita lihat apakah ada reaksi naik ke atas atau tidak. Tapi kalau besoknya dia naik sampai segini misalkan. Nah, besok kita bisa ambil posisi di sini karena sudah dipastikan dia akan naik lagi sampai ke harga tertinggi sini baru dia turun. Jadi kita ambil di harga 950. Nah, jadi kalau di sini kita nunggu dulu momentum candle selanjutnya. Kalau candle selanjutnya dia naik, kita bisa ambil posisi di sini. 950 lalu di tertinggi 1055. Nah, jadi kalau saham turun, nah berarti kita sudah harus take profit. Karena sudah sulit dia menembus area resisten di sini. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini juga ini ada pembalikan arah lagi ya. Kita coba saham yang lain. Saham oke, saham ABA. Oke, saham ABA kita coba cek. Nah, jadi kayak contoh saham ABA ini nih. Di tanggal berapa ya? Di tanggal 28 Juli ya. Ini dia sideways. Sideways. Nah, lalu di sini ada candle ya. Ini yang disebut pola eh harami cross ini. Tadi kan kalau harami cross itu ya. Jadi candle pertama itu lebih lebih tinggi ya. Lebih tinggi ketimbang candle kedua. Nah, jadi di sini ada pola harami cross. Jadi dia turun. Oke. Nah, terus ini ada perpantulan di area support kuat di 495. Jadi kalau
kita ngelihat candle dari saham ABA ini ada pantulan nih di area 490, kembalikan arah. Nah, lalu kita lihat, nah di sini dia udah menembus area yang sini ya, 495. Nah, kita tinggal menunggu candle konfirmasi selanjutnya. Jikalau candle konfirmasi selanjutnya dia jajar lalu melewati candle merah ini, kita bisa ambil posisi di sini. Ya. Nah, itu akan ada pola kembalikan arah kembali. Tapi kalau dia malah besoknya mulai ngebentuk candle baru, yaitu penurunan lagi, nah berarti kita belum bisa ya ambil posisi di situ. Oke, kita cari PTS. Oke, PTSN. Kalau PTSN ini masih nunggu candle konfirmasi ini, karena di sini udah terbentuk doji. Cuman candle selanjutnya dia malah turun. Artinya kemungkinan ini masih sideways. Ya, sideways itu antara beli dan jual itu sama. Gitu. Oke. Oke, mungkin itu dulu ya materi kita pada malam hari ini. Silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, besok kita akan lanjut lagi ya materi baru ya. Itu mengenali suatu pola ya, pola yang dimana perpantulan dari area support dan resisten kuat. Dan juga nanti ada beberapa pengenalan eh, untuk pola-pola yaitu seperti Morningstar, Evening Star, dan lain-lain. Itu nanti di materi selanjutnya. Oke, itu aja ya untuk materi hari ini. Nanti untuk rekamannya kita akan share ke grup. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke bentar. Ini ada pertanyaan. Oke, kita jawab dulu. Candle tersebut berpengaruh pada semua emiten atau tertentu, misalkan seperti saham goreng, dua inlinan atau blue chip. Oke, jadi candle-candle yang tadi itu berpengaruhnya ketika kita menunggu candle konfirmasi selanjutnya. Nah, jadi kalau Pak Ruli ketemu candle misalkan yang bullish ya, bullish engulfing, yang dimana polanya yang tadi ya, ketika candle merahnya itu lebih pendek ketika candle hijau. Jadi candle hijau itu menutupi candle merah. Nah, jadi kita lihat candle selanjutnya ada gak posisi kekuatan untuk kembalikan arah. Tapi kalau ketemu candle itu biasanya sih ada pembalikan arah ke atas. Nah, jadi seperti itu kalau untuk
Jadi berpengaruh juga ya itu untuk, pembalikan arah. Nah, tinggal nanti kita ambil posisinya ketika udah terbentuk pendel dari, yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, jadi seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, jika nggak ada, nanti kita lanjut lagi ya untuk materi itu hari Senin ya. Hari Senin kita lanjut lagi untuk materi selanjutnya. Nanti pertanyaan mungkin boleh di-share di grup atau di hari Senin kita bisa diskusi kembali. Oke, itu aja ya untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa melihat siklus suatu saham dari saham harga terendah, kita ambil posisi, lalu ketika ada pembalikan arah ke atas, nah kita bisa take profit di situ, ya. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.